Halo Geek-O, ketemu lagi sama Selina di pembahasan telaah kali ini. Kalian pasti udah pada tahu dong soal Attack of Titan. Anime yang final seasonnya berhasil bawa euforia ini diangkat dari komik karya Hajime Isayama. Nyeritain tentang perjuangan tokoh utamanya, Eren Yeager, dalam cita-citanya meraih kebebasan. Sampai menjelang akhir cerita, cita-cita Eren ini masih gak berubah. Konsep kebebasan yang jadi tema utama cerita inilah yang bakal kita bahas di episode kali ini. Inilah dia telaah. Let's go! Di awal cerita dilihatin gimana umat manusia hidup di dalam tembok buat melindungi diri mereka dari raksasa pemakan manusia atau para Titan. Sampai suatu hari, Titan kolosal datang merusak tembok yang bikin para Titan berhasil masuk dan makan manusia di dalamnya. Mereka yang selamat lari ke bagian tembok lain yang masih utuh. Eren yang waktu itu masih bocah lihat sendiri gimana ibunya dimakan sama Titan, persis di depan matanya, dan dia cuma bisa pasrah. Karena peristiwa itu, Eren jadi termotivasi buat jadi tentara. Dia berniat membasmi semua Titan yang ada dan hidup dalam kebebasan, tanpa harus terkekang sama keberadaan tembok atau Titan. Singkat cerita, Eren akhirnya berhasil masuk ke pasukan pengintai, yang tugas utamanya bertualang keluar tembok buat memetakan wilayah, mempelajari tentang Titan, dan ekspansi. Dari sini, satu persatu misteri terungkap. Eren akhirnya tahu kebenaran tentang dunia dan keberadaan para Titan. Di sepanjang cerita, banyak dilihatin simbol-simbol tentang kebebasan. Misalnya, lambang pasukan pengintai yang disebut sayap kebebasan, soal binatang burung yang sering disorot, dan kekuatan Titan Eren sendiri, yaitu Titan penyerang, yang dikisahkan bakal terus berusaha buat dapetin kebebasan, sampai bisa mendobrak aturan waktu. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud sama kebebasan itu? Apa dia benar-benar ada? Lalu, apakah kita sebagai manusia sebenarnya bisa benar-benar bebas menentukan arah hidup, cita-cita, dan perilaku kita? Atau jangan-jangan tanpa kita sadari, semua itu udah dikendalikan sama sesuatu hal? Perdebatan soal kebebasan mungkin bakal berlangsung lama, sampai hari kiamat tanpa ada satu jawaban pasti. Baik kubu yang nolak atau yang dukung soal kebebasan sama-sama punya argumen dan kritik yang solid. Pertama, mari kita bahas soal definisi dari kebebasan. Seseorang bisa dibilang bebas ketika dia punya kemampuan buat memilih. Aspek penting tentang kebebasan adalah adanya pilihan. Misalnya, dalam memilih makanan, makan soto bisa dibilang sebagai suatu bentuk kebebasan. Kalau dalam keadaan yang sama, kita bisa milih buat makan bakso atau sate. Tapi, makan soto juga bisa jadi bentuk tindakan yang gak bebas kalau kita makan karena dipaksa atau dihipnotis. Karena opsinya cuma satu, alias kita gak punya pilihan buat bertindak selain makan soto. Tapi, apa iya milih makan soto tanpa paksaan itu benar-benar mencerminkan kalau kita sebenarnya punya kebebasan atau kehendak bebas? Bukankah selera makan, rasa lapar, keinginan, dan mungkin pengalaman kita di masa lalu juga ikut menentukan pilihan kita buat milih makan soto daripada makan bakso atau sate? Terus, gimana dengan perilaku lain yang lebih besar? Misalnya nih, waktu kita milih buat kuliah di universitas tertentu, waktu kita menentukan rencana karir kita di masa depan, atau waktu kita nerima seseorang buat jadi pasangan hidup kita. Bukankah kondisi hidup, pengetahuan, kepribadian, atau bahkan susunan genetik kita pasti ikut menentukan dalam gimana kita bertindak? Kalau gitu, bukankah artinya kebebasan itu nggak ada? Karena semua tindakan kita ternyata udah dikendalikan sama sesuatu. Kubu yang nolak konsep kebebasan beranggapan kalau pilihan dalam bertindak itu sebenarnya nggak ada, bahwa ada satu sebab yang menentukan semua hal buat terjadi, dan harus terjadi sebagaimana mestinya. Kita ini ibarat wayang, yang semua aspeknya, mulai dari penampilan,
sifat, perilaku, sampai cara berpikirnya ditentukan sama seorang dalang. Pandangan semacam ini disebut determinisme. Ada banyak jenis dalang dalam pandangan determinisme, mulai dari dalang biologis, ekologi, sosial, kosmis, sampai rasi bintang. Pada intinya, determinisme bilang kalau semua kejadian itu mutlak terjadi tanpa bisa dihindari. Artinya, semua hal, mulai dari menu sarapan yang kita pilih sampai keputusan moral tentang apa yang baik dan yang buruk, sepenuhnya ditentukan sama sebab-sebab tertentu yang bikin tindakan yang kita ambil pasti terjadi. Menurut pandangan determinisme, keputusan Aaron buat meraih kebebasan ternyata juga nggak bebas, karena udah dikendalikan sama berbagai sebab yang ada, mulai dari kondisi hidup, pengalaman masa lalu, sampai kekuatan titan yang dimilikinya. Aaron mungkin gak akan punya cita-cita kuat soal kebebasan kalau dia lahir sebagai keturunan bangsa Marley dan hidup di benua utama dengan bahagia. Dan semua kebencian dan kemarahannya soal dunia mungkin gak akan ada kalau ibunya masih hidup sampai sekarang. Dalam bertindak pun, Aaron juga gak punya kebebasan. Keputusannya buat bergabung ke pasukan pengintai, buat latihan gunain kemampuan titannya, buat nyerang Marley, dan buat gunain kekuatan founding titannya. Semua perilaku Aaron demi meraih kebebasan ini, ironisnya dikendalikan sama mimpinya soal kebebasan itu sendiri. Implikasi dari pandangan determinisme ini cukup bahaya loh Kiko, terutama ketika menyangkut soal moral. Kalau kita cuma ngelakuin apa yang telah ditentukan buat kita lakuin, dan gak punya sedikit pun kebebasan dalam bertindak, maka harusnya kita nggak bisa dituntut pertanggungjawaban atas perilaku kita. Artinya, konsep tentang reward and punishment jadi nggak relevan. Sebab, semua kelakuan kita bukan didasarkan atas kehendak kita. Maka, yang harusnya dapat apresiasi atau hukuman adalah si dalang, yang mengendalikan semua perilaku kita. Misalnya, bisakah kita nyalahin singa karena udah dengan kejam menerka dan mencabik-cabik kerbau? Jelas nggak bisa, karena singa secara natural adalah hewan karnivora, yang artinya jalan hidupnya dari lahir sampai mati udah ditentukan bahwa dia akan selalu makan hewan lain. And there's no way to do otherwise. Beda halnya kalau misal singa bisa milih buat makan buah, rumput, atau binatang. Maka ketika ada singa yang milih makan kerbau, kita bisa bilang kalau dia singa yang kejam. Sama halnya dengan manusia, kalau hakikat hidup kita cuma jadi wayang, yang semua perilaku dan jalan hidupnya udah ditentukan sama dalang, maka harusnya orang-orang yang mencuri, membunuh atau memperkosa nggak bisa disalahkan, karena mereka cuma menjalankan apa yang diperintahkan si dalang. Determinisme dengan demikian telah melempar konsep tanggung jawab pribadi. Maka, tindakan Aaron yang udah membunuh orang tua dan anak-anak Marley yang gak bersalah gak bisa dibilang sebagai tindakan jahat, karena Aaron cuma wayang yang dikendalikan sama si dalang, yaitu impiannya atas kebebasan yang juga muncul karena background masa lalunya sebagai orang yang tertindas. Alias, kalian yang bilang kalau tindakan Aaron itu benar karena dia udah disakiti dan dikhianati, sama aja bilang kalau Aaron cuma wayang yang bertindak karena dikendalikan sama kenangan buruk masa lalunya. Ya, kalian yang dukung genosida Aaron sebenarnya udah mengkhianati impian suci Aaron tentang kebebasan itu sendiri. Lawan dari determinisme adalah pandangan libertarianisme. Kalau determinis bilang bahwa semua yang terjadi telah ditentukan oleh sebab-sebab tertentu dan bahwa sesuatu akan terjadi sebagaimana adanya, libertarian bilang bahwa kita punya kebebasan dalam bertindak dan sesuatu bisa terjadi dalam bentuk yang berbeda. Determinisme bilang kita makan soto karena dikendalikan. Misalnya, oleh selera kita yang bilang kalau soto itu lebih enak daripada bakso. Kepercayaan kita kalau soto mengandung banyak nutrisi dan kebutuhan kita sama makanan berkuah hangat. Sedangkan libertarianisme bakal bilang kalau kita makan soto karena kita sendiri yang milih buat makan soto. Menurut pandangan ini, konsep tentang tanggung jawab pribadi jadi relevan karena dengan tiap orang bertindak sesuai apa yang dia mau, berarti dia siap
menanggung konsekuensi dari pilihannya. Dengan libertarianisme, kita bisa bilang kalau keputusan Eren buat melakukan genosida itu salah. Eren memang terbebani sama penderitaan Eldia di masa lalu. Tapi, dia tetap manusia bebas yang bisa milih tindakannya di masa depan. Apa dia bakal kemakan sama kejadian di masa lalu? Gunain founding Titan buat menyapu bersih manusia yang ada di benua utama? Atau dia bisa milih buat menuntut ke mereka yang bertanggung jawab aja? Dan ternyata dia milih yang pertama, yang secara moral itu adalah tindakan yang salah. Sayangnya, pandangan libertarianisme ini rapuh banget Kiko. Kita bisa matahin dengan mudah lewat bukti fakta empiris. Misalnya, tentang gimana struktur kimiawi otak mengendalikan perasaan dan perilaku kita tentang keberadaan hukum alam yang kita semua terikat dengannya. Jadi, gimana menurut kalian? Apa kebebasan itu ada? Apakah perjuangan Eren memang didasarkan atas keinginannya yang bebas? Atau Eren cuma budak dari impian dan masa lalunya? Apakah Eren adalah sosok yang jahat, yang harus dituntut pertanggungjawabannya atas semua yang udah dia lakukan? Atau Eren cuma orang yang emang udah sewajarnya aja kayak gitu, karena dia adalah bayi yang lahir dari keras dan kejamnya kehidupan? Dan yang terakhir, menurut kalian, bisakah determinisme dan libertarianisme berdamai? Biar konsep tentang tanggung jawab pribadi bisa tetap relevan di dunia yang deterministik ini. Drop jawaban kalian di kolom komentar ya. Itu dia review kita soal anime Shingeki no Kyojin dan konsep soal kebebasan yang diangkat. Jangan lupa subscribe channel ini buat dapetin info menarik lainnya. Thanks for watching and see you on the next video.